Hello everyone, welcome back to Mrs. Culinary Channel. Untuk video kali ini, Mrs. Culinary akan membagikan resep kangkung hot plate dan juga ikan bakar menggunakan teflon. Dua menu ini sangat populer di restoran seafood dan sekarang kalian bisa membuatnya di rumah. Walaupun masaknya itu di rumah, tapi rasanya itu tidak kalah dengan yang ada di restoran. Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Karena lagi pandemi begini, saya tuh males banget keluar rumah, apalagi ke pasar. Karena pasar dikhawatirkan bisa membentuk klaster baru penyebaran virus corona, dan selain itu kita harus bayar bensin, bayar parkir, aduh repot banget. Maka dari itu, saya memesan bahan-bahan ikan bakar dan kangkung hot plate ini lewat Segari. Segari adalah portal belanja sayuran online yang bisa diakses melalui ponsel kalian di website segari.id. Nah, ini kita buka ya isi boxnya. Ini ada kangkung, selada air, timun. Kalian bisa lihat ya, ini sayurannya tuh segar banget. Kualitas sayurannya itu grade A dan premium semua. Dan kalau ada pesanan kita yang nggak sesuai atau sayurannya itu jelek, Segari akan menggantikannya. Yang saya suka dari Segari, selain sayurannya itu premium, harga Segari juga murah dan gratis ongkir. Nah, kenapa sayuran Segari itu segar dan premium? Karena setelah kita memesan di website Segari, petani Segari baru memanennya pada sore hari dan kemudian akan dikirimkan ke kita pada pagi harinya. 15 jam dari panen untuk menjaga kesegaran terbaik. Kalau kalian ingin coba belanja di Segari, kalian bisa mendapatkan diskon spesial khusus untuk subscriber Mrs. Culinary. Kalian bisa mendapatkan 30% diskon. Caranya itu gampang banget. Kalian tinggal buka websitenya segari.id. Setelah memilih barang-barang yang akan dibeli, masukkan kode voucher dan ketik Mrs. Culinary X Segari. Promo ini berlaku hingga 1 bulan dari 11 April hingga 11 Mei. Ditambah lagi, Segari sedang mengadakan promo gebyar tebus murah. Sirup marjan hanya 500 perak, 1 pak kurma 500 perak, 1 liter susu hanya Rp1.000, telur ayam juga Rp1.000, gula pasir 2 kilo hanya Rp5.000 saja, minyak 2 liter juga Rp5.000 saja, 1 pak ayam broiler cuma Rp10.000, dan 1 pak apel Fuji cuma Rp12.000. Untuk lebih detailnya lagi, lihat di description box ya. Oke, sekarang kita ke bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ikan bakar teflon. Bahan-bahannya adalah 7-8 siung bawang merah, 6-7 siung bawang putih, 1/4 gelas air asam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai, cabai sesuai selera, setengah butir gula jawa atau 50 gram, setengah sendok teh ketumbar, 5 butir kemiri, 3 cm kunyit, 3 cm jahe, dan tentunya kita membutuhkan 2 ekor ikan. Untuk ikannya saya menggunakan ikan kue. Pertama, kita iris tipis permukaan ikan agar bumbunya meresap. Lalu kemudian kita berikan perasan air jeruk ke atas ikan secara merata. Kalian juga bisa menggunakan jeruk nipis ataupun jeruk lemon ya. Kemudian kita bumbui dengan 1 sendok teh garam ke masing-masing sisi ikan dan lumuri secara merata. Kita diamkan sambil menyiapkan bahan yang lainnya. Kunyitnya kita bakar di atas api kompor agar rasanya tidak langu dan getir. Kemudian kemiri dan juga ketumbarnya kita sangrai di atas teflon tanpa minyak dengan menggunakan api sedang. Kita sangrai hingga harum. Dan kalau sudah harum baru kita blender. Berikut juga dengan bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, cabai, setengah sendok teh garam,
2 sendok teh kaldu bubuk, dan juga minyak secukupnya. Kemudian kita blender hingga halus. Nah, hingga seperti ini ya tekstur bumbunya. Kemudian kita akan memasak bumbunya. Jika minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu halusnya. Lalu kita tambahkan serai yang sudah digeprek dan juga daun jeruknya. Kita oseng sebentar, baru kita masukkan gula jawanya, berikut juga dengan asam jawa. Asam jawanya ini sudah saya rendam dengan air panas terlebih dahulu ya. Lalu ini kita tinggal saring ke bumbunya. Baru kemudian kita masukkan 4 sendok makan kecap manis, lalu kita tumis hingga warnanya berubah menjadi pekat. Nah, kalau sudah matang, kita masukkan ke dalam wadah ya. Mrs. Culinary akan membagikan 2 cara membakar ikan. Cara yang pertama adalah langsung dibakar. Jadi, ikan yang sudah kita lumuri air jeruk dan garam tadi, langsung kita olesi dengan bumbunya, kita olesi secara merata ke atas ikan. Dan cara yang kedua adalah dengan menggoreng ikannya terlebih dahulu. Di dalam api yang sudah panas kita goreng ikannya hingga matang. Jadi kalian bebas ya, bisa memilih sendiri cara yang mana yang akan digunakan. Nanti di akhir video ini, kalian bisa melihat dari hasil kedua ikan ini. Kalau saya dan keluarga, kami lebih suka ikan yang digoreng dulu. Tapi ini sesuai selera ya. Dan jika sudah digoreng, baru kemudian kita olesi bumbunya. Untuk membakar ikannya, kalian bisa menggunakan teflon yang anti lengket seperti ini, atau bisa juga menggunakan grill pan seperti yang saya gunakan. Dan dengan cara yang sama, kita olesi dengan 2 sendok makan mentega. Dan kalau menteganya sudah meleleh, baru kita masukkan ikannya. Yang sebelah kanan adalah ikan yang sudah digoreng, dan yang sebelah kiri adalah ikan yang langsung kita bakar. Kita olesi lagi bumbunya ke atas ikan biar lebih mantap rasanya. Nah, ini ikannya jangan sering dibolak-balik ya. Kita bakar satu sisi ikan 5-7 menit dengan api yang sedang. Dan kalau sudah sekitar 6 menitan, baru kita balik dan olesi lagi. Kira-kira ikannya akan matang 15-20 menit. Wah, ini sudah harum banget. Satu rumah saya harum ikan bakar. Nah, sisa bumbu ini bisa kita simpan di dalam kulkas dan bisa kita pakai untuk ayam bakar atau digunakan lagi untuk ikan bakar. Aduh, ini sih mantep banget ya. Benar-benar enak. Ada smoky flavornya dan membuat kita ketagihan. Ditambah lagi ikannya itu benar-benar fresh. Next, kita akan membuat sambal kecapnya. Di dalam mangkok kita masukkan irisan bawang merah, cabai potong, tomat yang sudah kita potong dadu, setengah jeruk nipis, dan 2 sendok makan kecap manis. Lalu kita aduk hingga rata. Sambal kecap ini jangan di skip ya. Dan sekarang kita akan membuat kangkung hot plate-nya. Kita membutuhkan 3 siung bawang putih yang sudah kita iris tipis, 3 siung bawang merah, cabai sesuai selera, dan yang paling penting adalah terasi sekitar setengah sendok makan. Ini saya juga menggunakan 3 ikat kangkung.
Di sini saya akan membagikan tips agar kangkungnya masih terlihat hijau dan juga segar, walaupun kalian tidak menggunakan hot plate sekalipun. Oke, karena saya menggunakan hot plate, pertama hot plate-nya kita panaskan dulu ya. Lalu di dalam minyak yang sudah panas, kita tumis bawang merah, bawang putih, dan juga cabenya. Tapi kita sisakan sedikit bawang putihnya ya. Kita masukkan juga terasinya, lalu kita tumis hingga harum. Dan kalau sudah harum, baru kita masukkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh bubuk lada putih. Kita tumis lagi, dan kita masukkan setengah gelas air matang. Kemudian kita masak lagi hingga 2 menit. Untuk yang tidak menggunakan hot plate, caranya itu masih sama ya. Dan kalau sudah matang, baru kita sisihkan bumbunya. Dan dengan menggunakan wajan yang sama, kita tumis sisa bawang putihnya hingga harum, baru kemudian kita masukkan kangkungnya. Nah, trik agar kangkungnya masih tetap hijau adalah tidak menggunakan air saat menumisnya. Jadi, cukup tumis kering begini selama 30 detik saja dan menggunakan api yang besar. Dan setelah kangkungnya kita tumis, baru kita siram bumbunya ke atas kangkungnya. Wah, ini sih kangkungnya itu mantep banget. Suami saya sampai nambah berkali-kali. Kangkung dan ikan bakar ini wajib dicoba ya guys. Dan jangan lupa untuk belanja di Segari dengan kode voucher Mrs. Culinary X Segari untuk mendapatkan diskon dan promo menarik lainnya. Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time, bye!